Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassohbihi wa ma'wala amma ba'du. Ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan yang utama, tetap diberikan rezeki yang barokah, serta dimudahkan hari-harinya dalam menjalani aktivitas. Ya teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas suatu ilmu, sebuah ilmu yang menurut saya ilmu ini sangat berguna sekali buat kehidupan kita sehari-hari, buat kesehatan kita sehari-hari, dan tentunya buat jiwa kita. Ilmu ini adalah ilmu psikologi, teman-teman. Ilmu psikologi yaitu sebuah ilmu yang sangat, menurut saya ilmu ini sangat luar biasa bergunanya, dan saya pun juga dalam hari-hari ini berusaha mempelajari ilmu ini, berusaha memahami ilmu ini, dan tentunya di sini konsepnya belajar bersama teman-teman. Dan saya tidak keberatan sedikit pun jika teman-teman yang ada di rumah memberikan kebenaran atau membenarkan saya sangat berterima kasih tentunya. Di sini teman-teman saya akan mencoba membahas kilas tentang ilmu psikologi, membahas kilas tentang dasaran-dasaran ilmu psikologi. Apa sih ilmu psikologi itu sebenarnya? Ilmu psikologi adalah sebuah ilmu yang mana ilmu ini membahas tentang perilaku dan pikiran manusia serta jiwa manusia. Dan ketika orang-orang itu memahami tentang ilmu ini, tentunya mereka akan mengetahui mengapa sih orang si A bisa melakukan perbuatan ini, si B bisa melakukan perbuatan ini, sehingga kita bisa memanajemen hati kita, bisa memanajemen pikiran kita agar tetap berpikiran positif. Itu tentunya teman-teman. Dalam ilmu psikologi itu terdiri dari empat fase. Yang pertama di sini adalah jiwa manusia. Pertama adalah jiwa manusia, teman-teman. Yang kedua di sini adalah pikiran manusia, logika. Yang ketiga di sini adalah perasaan manusia. Yang keempat di sini ada yang namanya alam bawah sadar, memori, ataupun bisa dikatakan sebagai harddisknya manusia. Teman-teman. Di sini saya akan pertama membahas dari jiwa, organ kita. Jiwa merupakan tubuh kita. Tubuh kita ini teman-teman, ini adalah yang menangkap semua peristiwa dalam keseharian kita. Jadi jiwa itu merupakan mesin kita, fisik kita. Jiwa adalah fisik. Ini merupakan hal yang terjadi pertama, yang melakukan suatu aktivitas pertama dan memiliki dampak yang terakhir. Jadi ini yang istilahnya berinteraksi pertama dan mempunyai dampak yang terakhir, teman-teman. Ini adalah jiwa manusia. Yang kedua di sini tadi ada yang namanya pikiran manusia. Pikiran manusia adalah logika manusia, adalah cara berpikir manusia, yang mana ini adalah yang mengontrol dari jiwa manusia. Yang ini tadi teman-teman, yang mengontrol dari jiwa kita, yang mengontrol dari perasaan kita. Ini juga mengontrol dari perasaan kita. Jadi pikiran ini mengontrol dari jiwa serta pikiran. Serta ada lagi yang namanya alam bawah sadar. Ini namanya alam bawah sadar, kita analogikan ya teman-teman biar mudah pemahamannya. Alam bawah sadar merupakan salah satu tempat terakhir kita menyimpan hal-hal, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan ini adalah perasaan. Kita membahas di sini ketiga adalah perasaan. Perasaan merupakan salah satu tempat terciptanya rasa senang, rasa cinta, rasa emosi, rasa bahagia, rasa ingin memiliki, dan rasa-rasa yang tentunya seringkali kita tidak bisa mengontrol, termasuk rasa cinta. Ini juga di sini ada tertera.
Dan yang terakhir di sini ada yang alam bawah sadar. Ini alam bawah sadar. Jadi jiwa manusia ini secara keseluruhan, secara bukan hanya fisik tapi secara softwarenya ini terdiri dari 4 macam. Terdiri dari 4 macam fase. Ini merupakan hardware, perangkat keras manusia. Dan yang 3 ini adalah ini merupakan software. Software merupakan perangkat lunak dari manusia. Dan tentunya perangkat lunak itu juga tentunya bisa mengalami error teman-teman. Ini bisa error, ini bisa error, ini bisa error. Itu ada sebabnya, itu ada penyebabnya. Jadi gini teman-teman, kita di sini saya akan mencoba membahas dengan semudah mungkin agar teman-teman yang di rumah bisa memahami dengan mudah teman-teman. Jadi segini teman-teman, ketika kita ingin mencintai seseorang, itu terjadi ada di perasaan, ketika kita dimana kita tidak langsung menyatakan cinta secara langsung, kita bisa memilah-memilih apakah saya diterima, gimana etika saya bisa agar diterima, apakah dia mencintai saya. Itu yang berperan di sini adalah logika kita, pikiran kita. Jadi tugas ini adalah mengontrol dari ini. Tugas ini mengontrol dari ini, juga bisa mengontrol dari alam bawah sadar. Ini saya analogikan terjadi sebuah cinta, terjadi sebuah perasaan ya teman-teman, terjadi sebuah perasaan suka. Yang pertama, kita berinteraksi di fisik kita, di hardware kita, perangkat keras kita di sini. Kemudian timbullah rasa cinta, timbullah rasa suka, ini timbul di sini. Kemudian kita bisa mengontrol rasa cinta, rasa dengki itu di pikiran kita. Dan gini teman-teman, jadi ketika teman-teman itu mencintai seseorang, kemudian teman-teman itu tentunya bisa menganalisis apakah cinta saya diterima, apakah dia juga mencintai saya, apakah etika, apakah apa yang bisa saya lakukan dengan baik agar dia bisa mencintai saya. Itu yang berperan di sini ada yang namanya pikiran, logika, itu ya teman-teman. Dan ketika cinta tersebut ditolak, perasaan sini sudah terlewati sini, itu timbul terjadi di alam bawah sadar. Memori kita itu akan menyimpan hal-hal seperti hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang tidak enak. Dan kemungkinan kalau hal-hal yang senang itu bisa saja kita simpan di sini, tetapi seringkali kita menyimpan di alam bawah sadar, seringkali kita menyimpan di memori kita itu hal-hal yang tidak enak. Jadi mengapa kita bisa banyak menyimpan rasa sakit? Oh, dia pernah menyakiti saya. Semisal saya pernah dijewer oleh orang tua saya hingga sakit, itu bisa tersimpan sampai kita dewasa. Karena mengapa? Karena hal tersebut sangat mudah tersimpan di alam bawah sadar teman-teman, di alam bawah sadar ini teman-teman ya, di alam bawah sadar, sehingga kita sangat mudah untuk mengingatkannya sampai bahkan ketika kita dewasa seperti itu. Jadi mengapa teman-teman kita tidak disarankan untuk memberi kekerasan terhadap anak yang usia muda? Karena di sini ditakutkan ketika dewasa nanti dia masih merekam jejak-jejak negatif tersebut teman-teman. Dan tentunya harddisk memori kita alam bawah sadar seperti mesin juga bisa penuh teman-teman. Jadi ketika ini penuh, kita juga bisa mengalami suatu error sistem bug. Itu apa yang terjadi? Ketika yang terjadi di sini bisa saja di sini di perasaan itu mudah mencintai, mudah membenci dan lain sebagainya.
Dan di pikiran kita tidak bisa berpikir secara logis dengan benar, teman-teman. Dan yang sangat itu tidak bagus itu di jiwa kita, di fisik kita. Di fisik kita, kita bisa menjadikan sakit, menjadikan merana, menjadikan timbullah banyak penyakit ketika si memori ini penuh, teman-teman. Seperti itu, teman-teman, analoginya. Jadi dalam tubuh kita itu terjadi ada 4 tahap. Yang pertama ada jiwa kita, fisik kita. Yang kedua ada logika kita. Yang ketiga di sini ada perasaan kita. Yang keempat di sini adalah memori kita. Di sini bisa penuh, di sini bisa penuh, di sini bisa penuh, teman-teman. Ini ketika ini penuh, ketika ini sudah mencapai batas penuh memori kita, saya ya teman-teman kurang memahami berapa giga atau itu kurang memahami itu, tapi tentunya di sini sepengetahuan saya memori manusia itu bisa penuh, teman-teman. Ketika memori penuh itu yang terjadi adalah pikun, mudah cinta, mudah benci terhadap seseorang, seperti itu, teman-teman. Ketika ini penuh, ini bisa mempengaruhi yang namanya perasaan kita, bisa yang mempengaruhi logika kita, bisa yang mempengaruhi fisik kita, hati kita, teman-teman. Lalu gimana kita bisa mengontrol dari memori kita agar tidak penuh, teman-teman? Memori kita agar tidak penuh, kita bisa mengflowerkan kepada seseorang, bisa curhat kepada seseorang ataupun kepada Tuhan, teman-teman. Ini bisa diurai, ini bisa dikosongkan lagi ketika kita bercerita kepada seseorang. Tentunya ketika kita bercerita kepada seseorang, kita harus memilih orang itu yang tepat. Kalau menurut saya, kita bisa mengflorkan ini yang tepat ada kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi gini, teman-teman, ketika kita merasa pikiran kita judek, banyak yang kita pikir, banyak yang kita pendam, banyak kita yang sakit hati, kita berdoa, teman-teman. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita dimudahkan urusannya. Tidak usah dimudahkan, kita berdoa saja apa yang terjadi di diri kita ini. Ketika kita bisa mengflorkan isi yang terjadi pada memori kita, tentunya di sini akan menjadi lebih enteng, teman-teman, seperti itu. Dan tentunya di logika kita serta perasaan kita ini juga berfungsi dengan baik, teman-teman. Ini juga bisa penuh, teman-teman. Di logika kita juga bisa penuh, juga bisa error, bug. Itu ketika kita sedang lelah, ketika kita sedang lapar. Jadi ketika kita sedang lelah dan lapar, si logika ini tidak bisa bekerja dengan maksimal. Yang terjadi apa? Yang terjadi si perasaan ini akan menjadi mudah marah, mudah emosi. Seperti halnya yang terjadi di sini, ketika ini penuh, ini error, yang ini adalah timbullah perasaan di sini. Ketika perasaan ini mudah marah, mudah emosi dan lain sebagainya. Jadi tentunya di sini kita bisa memanajemen dari pikiran kita, dari perasaan kita, serta dari memori kita. Tentunya kita bisa memanajemen 4 hal tersebut, insya Allah hidup kita akan menjadi bahagia, teman-teman. Ketika orang itu marah, ada 2 kemungkinan. Ketika orang itu marah, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya gampang marah, logikanya dia sedang lelah, atau memorinya dia sudah penuh. Itu ketika orang tidak bisa berpikir, tidak bisa berkonsentrasi, itu ada kemungkinan karena dia lelah atau karena dia sedang lapar. Dan ketika ini penuh, itu karena ini dan ini sudah melewati banyak hal. Tentunya dengan ini kita bisa memanajemen jiwa kita, bisa memanajemen pikiran kita, bisa memanajemen perasaan kita dan logika kita, teman-teman. Agar gimana? Agar kita bisa menikmati aktivitas, bisa menikmati kebahagiaan yang terjadi dalam keseharian kita. Ya teman-teman, semoga sedikit penjelasan saya di video ini bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman yang ada di rumah. Dan jika teman-teman memiliki saran, kritik, ataupun bisa membenarkan dalam video saya, bisa saja teman-teman tulis di kolom komentar. Saya akan bersenang hati, berbahagia ketika teman-teman membenarkan saya.
Semoga video ringkas ini, video singkat ini bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman. Kesimpulannya, dalam jiwa manusia ada 4 fase, yaitu ada fase fisik, hardware, pikiran, perasaan, dan memori. Jadi kita harus bisa memanajemen 4 hal tersebut. Di sini ada fisik kita ada dampaknya, fisik kita dampaknya bisa sakit. Pikiran kita ada dampaknya, pikiran kita tidak bisa berpikir dengan logis. Perasaan kita ini dampaknya bisa mudah marah, bisa mudah emosi, bisa mudah mencintai, sehingga kita tidak bisa merasakan dengan tepat. Mengapa? Seringkali kita tidak bisa mengontrol diri kita karena di sini kita mengedepankan perasaan dan si logika ini penuh, teman. Si logika ini sedang lelah, teman-teman. Memori ini bisa kita manajemen dengan cara kita curhat kepada orang yang kita percaya, ataupun curhat kepada Tuhan Yang Maha Esa ini, Tuhan Yang Maha Esa. Ini dampaknya ketika ini penuh, teman-teman, orang mudah pikun, depresi, dan lain sebagainya, teman-teman, seperti itu. Ya, teman-teman, terima kasih atas waktu teman-teman bisa menonton video yang saya berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Saya Muhammad Sinun Priambodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.